Setiap langkah menuju masa depan yang lebih kuat dinilai dari kemampuan masyarakat memahami dan mengolah pengetahuan. Sepanjang tahun 2025, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menghadirkan rangkaian pelatihan literasi yang membuka jalan baru bagi peningkatan ekonomi warga. Inilah kisah perubahan yang lahir dari ruang belajar bersama, yang terus menghidupkan cita-cita Bung Hatta tentang literasi yang mencerdaskan, serta hadirnya perpustakaan sebagai wujud nyata pengangkat martabat bangsa. Mutia Manarisa dan Cynthia Wilara, 2 dari 75 peserta pelatihan literasi seni ikat celup, berbagi cerita sukses mereka. Alasan saya mengikuti pelatihan ini adalah karena dalam Montessori, anak-anak dapat belajar dengan baik melalui pengalaman konkret dan juga stimulasi sensorik. Ikat celup merupakan hal yang sempurna untuk mempelajari itu. Jadi karena ikat celup ini, anak-anak nanti akan bisa mempelajari tekstur kain, tekstur benang, tekstur tali. Dia merasakan bagaimana perubahan warna. Dia juga bisa melihat proses yang terjadi dan merasakan langsung dari awal hingga akhir. Dan kemudian saya juga ingin mengintegrasikan antara pembelajaran dengan kebudayaan lokal, sehingga anak-anak bisa mempelajari apa yang menjadi akar budaya negara Indonesia. Awal mulanya saya nggak tahu sih gimana sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Setahu saya di perpustakaan itu kita tempat kita meminjam buku, membaca, seperti itu kan. Ternyata dari teman saya ada Ustazah Melisha. Nah, beliau pernah mengikuti sebuah pelatihan dulu di perpustakaan Bung Hatta, dan dari beliau lah saya tahu kalau ternyata di sana juga ada pelatihan. Nah, kebetulan nih kita kan guru, tapi rencananya yuk kita jadikan apa yang kita dapatkan nanti itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Awalnya saya nggak tahu itu apa ya seni ikat celup gitu kan. Tapi setelah saya datang ke sana, wow, surprise banget, ternyata pematerinya keren. Yang ilmu yang saya dapatkan itu mulai dari apa itu seni ikat celup, bagaimana cara kita mendapatkan motif, bagaimana caranya kita mengikat yang baiknya itu gimana, menakar bahannya bagaimana, sampai kita diajarkan memproduksi produk serta untuk memasarkannya juga secara online, bagaimana kita dapatkan juga di sana. Dari mulai bagaimana cara memilih bahan yang tepat, bagaimana cara melakukan teknik-teknik ikatan dari yang sederhana sampai yang rumit, dan juga menggunakan bahan-bahan yang berbagai macam bentuknya, dan juga bagaimana cara menakar pewarna sampai ke pencelupan dan juga sampai ke penjemuran yang baik supaya nanti kita bisa mendapatkan pola-pola yang unik yang sesuai dengan perencanaan kita. Yang paling berharga untuk saya adalah dengan mengikuti pelatihan ini kami bisa menyusun kurikulum seni melalui practical life atau keterampilan hidup yang bisa anak-anak pelajari di sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, saya bertemu dengan orang-orang yang hebat dengan berbagai profesi lainnya. Ada yang guru, memang ada yang dari bidang busana gitu kan, ada yang memang ahli dari bidang kimia juga. Nah, teman-teman yang seperti itu juga menambah wawasan kita. Kemudian saya pernah melakukan sharing ilmu dengan teman-teman rekan-rekan kerja. Setelah kami pulang dari pelatihan, beberapa orang teman-temannya bilang, wah ini menarik nih, boleh dong kami diajarkan bikinnya. Nah, di sanalah kami belajar untuk membuat bersama-sama, dan dampaknya buat teman-temannya juga, mereka merasa bangga juga bisa membuat suatu barang yang dari hasil tangan mereka sendiri. Barang tersebut memang bermanfaat juga sampai sekarang oleh mereka gitu. Insya Allah nanti saya berharap dengan profesi saya sebagai guru, saya bisa juga menerapkannya di sekolah saya nanti. Bisa apakah itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran tertentu atau juga bisa sharing ilmu ke siswa di kelas atau bagaimananya nanti. Masya Allah luar biasa, karena anak-anak di situ belajar pertama kali adalah sequence atau urutan dari mulai awalnya seperti apa sampai akhirnya harus bagaimana. Lalu kemudian kami juga menyelenggarakan pelatihan ikat celup bersama ibu dan anak. Jadi mereka saling bekerja sama dan saling berkolaborasi membuat hal-hal yang unik gitu, bentuknya unik. Bahkan orang tua juga tidak menyangka bahwa ternyata anak usia dini bisa membuat pola-pola yang sangat menarik dan sangat bagus-bagus. Disitulah kami juga diberikan apresiasi juga oleh orang tua karena telah mengadakan acara tersebut. Hasil dari workshop kemarin bersama ibu dan anak, kami sudah bisa membuat tas serut seperti ini
Nah, tas serut seperti ini nanti tinggal ditambahkan tali dan ini akan dipamerkan langsung di bazar pentas seni di semester depan. Sekaligus kita akan menjualnya langsung. Karena saya dan Zamel awalnya memang menerapkan ini di sekolah, tapi di tahun ini kami memang belum bisa menerapkannya karena beberapa kondisi gitu kan. Kami akan mencoba lagi untuk di tahun depannya untuk bisa kami terapkan di dalam pembelajaran di sekolah, baik itu mungkin di pembelajaran di bahasa Inggris sendiri seperti saya dan Zamel ampu, atau seperti pelajaran bahasa Indonesia, atau mungkin pelajaran seni budaya atau SBK. Kebetulan di sekolah kita juga ada program literasinya gitu. Nah, nanti bisa juga kami sharing dengan teman-teman dari tim literasi untuk melakukan program ini. Setelah mengikuti pelatihan literasi seni ikat celup, saya merasa terbuka wawasannya karena selama ini kadang kita merasa literasi hanya sekedar membaca dan menulis. Ternyata sebetulnya jauh lebih besar daripada itu. Literasi juga seperti membaca budaya, membaca negara gitu. Sebesar itu gitu, tidak hanya terikat dengan membaca dan menulis. Itu terutamanya pengaruh yang saya dapatkan. Dan sebagai pendidik saya juga disadarkan bahwa kami sebagai guru adalah tiang pertama yang akan menurunkan warisan kebudayaan kepada anak-anak kita di sekolah. Terima kasih telah mengikuti kisah perubahannya lahir dari gerakan literasi. Semoga dampak ini terus tumbuh dan menginspirasi langkah-langkah